Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini melanjutkan kembali materi nahwu dan sorof kita ya. Kaifa halukunna ya ummahat ya akhwat. Bikhair. Alhamdulillah. Kemarin kita merencanakan menyiapkan buku tasrif ya. Di awal ini buku tasrifnya memang belum banyak terpakai ya, tapi nanti mulai buku kedua baru sering kita gunakan. Jadi untuk persiapan nanti untuk materi selanjutnya ya, ketika kita masuk sorof. Nah, untuk sekarang kita awali dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mungkin belum membuat tempelannya itu ya untuk sorof ya. Belum ya. Gak apa-apa. Nanti di akhir saya jelaskan dulu penggunaan kertas yang di samping itu ya. Saya jelaskan dulu nanti. Terus, untuk sekarang kita masuk ke materi baru, taksimul fi'li, pembagian fi'il halaman 23. Udah lama ya kita nggak pegang buku ini. Beberapa pekan kita mempelajari ma'rifah dan nakiroh ya sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian fi'il taksimul fi'li. Sebagaimana yang kita ketahui, kama ta'alam nasabiqon, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya kalimah bi'anal kalimah yang qasimu ila salasah, kata itu terbagi menjadi 3. Ada yang masuk kategori isim, fi'il, dan haraf ya. Untuk yang isim kemarin sudah kita pelajari beberapa pembagiannya, yang diantaranya adalah ditinjau dari jenisnya, yaitu ada mudzakar dan muannas, kemudian ditinjau dari jumlahnya, ada mufrad, musanna, dan jama', kemudian dari kejelasannya yaitu ada nakiroh dan ma'rifah, itu untuk isim. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian fi'il. Sama seperti isim, fi'il juga pembagiannya ada beberapa ya. Pembagian fi'il juga ada beberapa, tapi yang akan kita bahas sekarang yaitu pembagian fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Ini bagian paling dasar ya dari fi'il. Biasanya di awal kalau kita belajar fi'il, yang kita pelajari adalah pembagian fi'il ditinjau dari waktunya. Jadi ini pembagian dasar dari fi'il ya. Fi'il ditinjau dari waktunya ya. Nanti pembagian fi'il itu ada macam-macam kalau kita belajar ke sorof, tapi untuk dasar sekali kita akan pelajari ditinjau dari waktunya. Yang mana pernah saya jelaskan sedikit dulu ya. Ditinjau dari waktunya, fi'il nanti ada yang menunjukkan waktu yang sudah terjadi, lampau yang kita sebut dengan fi'il madhi yang sedang terjadi, atau untuk waktu yang akan datang disebut dengan fi'il mudhari. Kemudian ada bentuk perintah yang disebut dengan fi'il amr. Jadi ditinjau dari waktunya, fi'il nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu ada yang menunjukkan waktu telah lampau disebut dengan al-madhi.
Al-fi'lu al-madhi ini menunjukkan sudah terjadi ya. Kemudian nanti akan ada perubahan ditinjau dari menunjukkan waktu yang sudah terjadi disebut dengan al-fi'lu al-madhi. Nanti ketika dia menunjukkan waktu yang sekarang, perbuatan itu sedang dilakukan sekarang atau masih akan dilakukan nanti, maka harus kita rubah menjadi namanya al-fi'lu al-mudhari'. Adapun bentuk yang ketiga yang kita sebut dengan fi'lul amri, yaitu menunjukkan perintah. Kalau perintah kan berarti belum terjadi ya, ada permintaan. Nah, perubahan fi'il madhi, mudhari dan amr ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya dhamir. Kemarin itu kan sudah menulis ya di samping ya. Ada yang sudah menulis belum? Saya lihat. Saya lupa nggak bawa punya saya. Ini saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan yang samping ini dulu ya sebelum ibu-ibu tulis ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab kalau dilihat dari waktunya ada yang sudah terjadi namanya fi'il madhi, ada yang sedang terjadi atau akan dilakukan namanya fi'il mudhari, ada bentuk perintah namanya fi'il amr. Kalau bahasa Indonesia kan memang tidak mengalami perubahan ya, tinggal ditambahkan dengan telah, sedang ya. Kemudian kalau yang akan datang tambahan akan, kalau perintah tambahkannya ada biasanya pergilah ya, ada seperti itu. Tapi kalau fi'il dalam bahasa Arab ini akan mengalami perubahan sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, perubahan ini nanti perubahannya akan kembali lagi ke pembagian domir. Kita kan sudah belajar domir ya sebelumnya ya. Nah, perubahannya nanti mengikuti perubahan domir, mengikuti perubahan kata ganti gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan enak, semuanya sama ya, tinggal diganti pelakunya siapa. Tapi kalau bahasa Arab nanti ada perubahan tasrif namanya. Nanti kita lihat dulu, saya tulis dulu ya. Di kolom pertama itu ada penjelasan al-ghaib ya.
Apa? Nah ini ya, perubahan fiil yang 3 tadi yang ditinjau dari waktunya itu selalu berkaitan dengan yang namanya domir. Domir sendiri nanti pembagiannya ada yang masuk kategori goib pihak ketiga, berarti dia orang yang kita bicarakan. Kemudian ada mukhotob, lawan bicara. Lawan bicara yang kita sebut dengan pihak kedua. Kemudian ada al-mutakallim, yang berbicara, yang kita sebut dengan pihak pertama. Pembagiannya nanti masih ada pembagian lagi muzakkar dan muannas. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada perbedaan ya. Kamu ya bisa laki-laki bisa perempuan, dia laki-laki perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab nanti dibagi lagi. Yang ghaib pihak ketiga masih dibagi lagi menjadi muzakkar dan muannas. Untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri. Yang muhatab lawan bicara juga sama, ada muzakkar dan muannas. Adapun untuk mutakalim yang berbicara ini laki-laki perempuan sama, muzakkar dan muannas sama, bisa menggunakan satu bentuk gitu ya. Jadi kalau yang goib laki-laki perempuan dibedakan, muhatab laki-laki perempuan dibedakan. Tapi kalau mutakalim laki-laki dan perempuan menggunakan domir kata ganti yang sama. Nah, pembagiannya ini nanti masih dibagi lagi. Muzakkar, ghaib dibagi muzakkar, muannas. Muzakkar dibagi lagi menjadi 3, muannas menjadi 3. Mukhatab juga sama. Muzakkar 3, muannas 3. Mutakalim punya dua bentuk saja. Untuk satu orang laki-laki atau satu orang perempuan, 2 orang atau lebih. Di sini musanna dan jamak. Jadi punya pokoknya kalau sudah lebih dari 2 orang, berarti menggunakan bentuk yang musanna dan jamak ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau kita jumlahkan, jumlah domir ini nanti akan ada 14, gitu ya. Akan ada 14 kalau kita jumlahkan secara keseluruhan. Mufrad ini menunjukkan satu orang. Kalau satu orang, domirnya kita sebut dengan huwa. Jadi huwa itu menunjukkan orang yang kita bicarakan laki-laki satu orang gitu. Jadi kalau kita membicarakan seorang laki-laki rojulun ya, maka kita sebut dengan huwa gitu ya. Muhammad berarti huwa. Intinya dia bukan orang yang kita ajak bicara secara langsung, dia adalah orang yang kita bicarakan pihak ketiga. Kalau laki-laki satu orang berarti huwa. Kalau 2 orang nanti berbeda lagi menjadi huma. Yang kita bicarakan laki-laki 2 orang huma. Bahasa Arabnya huma ya. Kemudian kalau yang kita bicarakan laki-laki 3 orang lebih nanti berubah lagi menjadi hum. Hum banyak ya kita dapati kemarin di praktek di Al-Quran ya. Hum.
berarti mereka laki-laki. Kalau yang kita bicarakan adalah perempuan, satu orang, maka menggunakan hiya. Dua orang nanti sama, laki-laki, perempuan, domirnya sama, yaitu huma. Jadi kalau ada huma bisa jadi dua laki-laki atau dua perempuan. Kemudian kalau jama menggunakan hunna, berarti perempuannya jumlahnya sudah lebih dari tiga orang lebih, maka kita sebut dengan hunna jama. Ya, sampai sini bisa dipahami perbedaannya. Kemudian untuk lawan bicara, kalau yang kita ajak bicara, kita ngobrol, yang kita ajak bicara adalah satu orang laki-laki, maka kita sebut dengan anta. Kalau yang kita ajak bicara dua orang laki-laki, antuma. Tapi kalau yang diajak bicara audiensnya adalah para lelaki, jumlahnya sudah 3 lebih, maka menggunakan antum. Sering ya dengar antum ya? Artinya kalian laki-laki, antum. Untuk perempuan, kalau lawan bicaranya perempuan, satu orang, kita sebut apa? Anti. Dari anta menjadi anti. Kalau bahasa Indonesia kan tetap kamu, anda, engkau, itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau bahasa Arab ada perubahan anta menjadi anti. Untuk dua orangnya sama, yaitu antuma. Tiga orangnya berubah menjadi antunna. Jadi kalau saya berbicara dengan akhwat semua, saya sebutnya antunna. Karena kan ini sudah 3 orang lebih. Untuk satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan, menggunakan ana. Ya, jadi ana ini ya bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nanti kalau sudah lebih dari satu orang, ya untuk musanna, 2 orang, untuk jama, 3 orang lebih, maka menggunakan nahnu. Bisa kita artikan dengan kita atau kami, sama ya. Jadi untuk ana dan nahnu ini bisa untuk laki-laki ataupun perempuan, untuk yang berbicara. Tapi untuk yang ghaib, pihak ketiga itu berbeda, ada mudzakkar, ada muannas. Kemudian lawan bicara mukhatab juga sama, ada mudzakkar dan ada muannas. Dan ini nanti perubahan kata kerja yang tadi sudah kita sebutkan mengikuti dhamir ini, gitu ya. Perubahannya kita sesuaikan dengan dhamir ini. Cuma untuk perubahan yang 14 ini kita bahasnya masih nanti dulu. Ini saya masih menjelaskan yang antuna sudah tempel ya, biar nanti paham ini maksudnya apa sih gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu perubahan fiil madi, mudhari dan amr tadi ya. Jadi nanti di buku itu kan ini tempelannya terpisah ya. Nanti kan masing-masing di setiap halaman dibagi menjadi 3. Setiap halaman dibagi menjadi 3. Yang pertama kita tulis dengan al-fi'lu al-madhi, menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Jadi biasanya kalau menerjemahkan kita tambahkan kata telah atau sudah. Sudah makan, telah belajar, sudah pergi atau telah pergi untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari biasanya kita terjemahkannya dengan menambahkan kata sedang, atau hanya kita sebutkan kata kerjanya saja gitu. Kalau fi'il mudhari terkadang kita tambahkan kata sedang atau kita tambahkan akan, tapi kalau ada tambahan sa, kalau nggak ada tambahan nggak ada tambahan sa, nggak kita tambahkan makna akan. Bisa juga hanya menyebutkan makna kata kerjanya saja. Yadhabu kita artikan hanya dia pergi, yakulu kita artikan hanya dengan dia makan, gitu ya untuk fi'il mudhari. Kemudian berubah menjadi tadi apa? Yang bentuk ketiga, perintah fi'lul amri, yaitu bentuk perintah. Biasanya ada tambahan lah ya. Hendaklah, biasanya ada tambahannya, maknanya seperti itu. Nah, contoh dari fi'il madhi apa? Contoh dari fi'il madhi adalah contohnya seperti kata
Kataba artinya menulis. Kataba artinya menulis. Nah, tapi karena ini masuk kategorinya fi'il madhi, berarti perbuatannya sudah terjadi. Jadi telah menulis. Kataba, siapa yang telah menulis? Kataba ini domirnya laki-laki, berarti kita tambahkan nama laki-laki. Huwa kataba atau kataba, tambahkan nama siapa? Kataba siapa? Aliyun, sahih. Kataba Aliyun. Ali telah menulis. Jadi kalau tadi dia udah selesai menulis, sekarang lagi nggak nulis lagi, tapi dia tadi nulis, kita sebutnya dengan kataba Aliyun. Karena perbuatannya kan sekarang sudah nggak dia lakukan lagi, tapi tadi dia sudah melakukan. Kita menggunakan fi'il madhi. Tapi kalau kita mau rubah lagi, kalau sekarang kita mau mengatakannya, sekarang nih Ali sedang menulis, maka nggak boleh lagi kita pakai kataba. Nggak boleh lagi kita pakai kataba, karena kita mau menjelaskan Ali sekarang sedang menulis. Kita harus rubah ke fi'il mudhari'. Maka dia akan menjadi yaktubu. Yaktubu, siapa yang sedang menulis? Yang sedang menulis adalah Ali. Nah, sekarang kita maunya Ali nulis, kita mau nyuruh Ali nulis. Berarti kita nggak boleh lagi pakai kataba, nggak boleh lagi pakai yaktubu. Dia harus kita rubah menjadi fi'il amr. Dari kataba yaktubu nanti akan menjadi uktub. Tapi uktub ini nanti deretannya tidak di huwa. Uktub itu kan laki-laki ya. Satu orang laki-laki. Kita mau nyuruh Ali. Ya Ali, wahai Ali, tulislah. Ya Aliyu, uktub. Perubahannya. Jadi ada perubahan dari kataba jadi yaktubu jadi uktub. Ya. Jadi nah perubahannya kenapa? Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya nanti akan kita pelajari satu per satu, gitu ya. Dari kataba, kenapa bisa jadi yaktubu? Kenapa bisa menjadi uktub? Ini nanti ada prosesnya. Kita pelajarinya satu per satu, gitu ya. Contoh lagi. Di sini saya hanya tulis fiilnya saja ya, karena nanti akan kita tasrif. Contoh al-madhi. Contohnya kata pergi. Pergi bahasa Arabnya apa? Zahaba. Fi'il madinya zahaba. Kalau kita sebut dengan zahaba berarti telah pergi. Zahaba, siapa yang pergi? Yang pergi adalah at-thalibu, seorang siswa. Berarti dia telah pergi. Jadi kalau sudah ada kata zahaba dalam pikiran kita, bukan dia lagi pergi, tapi dia sudah pergi. Kemudian untuk mudhari'nya nanti berubah menjadi yadhabu. Yadhabu thalibu. Kalau ini berarti sedang pergi. Siswa itu sedang pergi. Nanti bisa ditambahkan keterangan yang lain ya. Kita hanya di fiilnya saja. Amarnya bagaimana? Amarnya berubah menjadi ya thalibu. Wahai siswa, pergilah, menjadi idhab. Gitu. Ini perubahan dari madhi, mudhari dan amr. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Masuknya orang kedua, tapi karena saya mau kasih contoh lagi, ya. Mau saya kasih contoh lagi. Ini domir anta nanti ya, untuk contoh dulu. Jadi nggak saya tulis di sini ya. Zahaba menjadi yadhabu menjadi idhab.
Kalau mencuci apa bahasa Arabnya? Ghosala. Ghosala. Siapa yang sedang mencuci? Anak kecil. Al-waladu. Walad ini kan seorang anak laki satu orang ya, atau ibu seorang siswa satu orang. Dari ghosala nanti ghosala al-waladu berarti dia telah mencuci. Kalau sekarang anak kecil tadi sedang mencuci, kita rubah ke mudhari menjadi yaghsilu al-waladu. Amarnya menjadi ya waladu, menjadi iksil. Ya, perubahannya nanti akan kita pelajari satu persatu. Sekarang hanya memahami kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu akan mengalami perubahan sesuai dengan waktunya dan juga sesuai dengan pelakunya. Gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan Ali telah, contoh pertama, Ali telah menulis. Ini madhi, tambahannya di sini aja di kata telah. Kalau sedang menulis, ya, kalau sekarang berarti Ali sedang menulis, tambahannya di sedang aja, tapi kata menulis tetap sama. Nah, agak berbeda mungkin di perintah. Tulislah. Wahai Ali, tulislah. Dari menulis menjadi tulislah. Ini mungkin yang agak berbeda. Tapi kata menulis ini kan tetap sama. Tapi kalau bahasa Arab berbeda. Nanti kalau kita ganti Ali kita ganti dengan Fatimah, sama saja. Fatimah telah menulis. Fatimah sedang menulis. Wahai Fatimah, tulislah. Kan nggak ada perubahan. Kalau bahasa Arab nanti beda. Sekarang yang kita pelajari kataba, yaktubu, ini khusus untuk laki-laki satu orang. Gitu. Zahaba, yazhabu, ghosala, yaksilu, ini khusus untuk satu orang laki-laki saja. Untuk perempuan nanti gimana? Beda lagi. Untuk dua orang gimana? Beda lagi. Untuk jama beda lagi, perubahannya 14, kecuali fi'il amr perubahannya hanya ada 6. Tapi nanti akan dipelajari satu per satu. Kalau sekarang memahami saja, ada madhi, ada mudhari, ada amr. Dan kalau kita lihat cirinya madhi, depannya pakai fathah, akhirannya fathah. Untuk yang ini dia berubah-ubah. Yang saya kotaki berubah. Ya, tapi dia akan memiliki awalan fathah, akhiran fathah untuk fi'il madhi. Ya, untuk fi'il mudhari cirinya tadi, yang saya kotakin yang tetap, yang saya lingkari yang tetap, yang kotak ini yang kemungkinan berubah. Kalau fi'il mudhari cirinya dari yaktubu, yadhabu, yaksilu, kan punya ciri yang berbeda ya. Amar cirinya iksil, idhab, kemudian uktub. Masing-masing punya ciri. Jadi nanti nggak usah khawatir banyak banget pusing duluan, enggak. Dia masing-masing punya ciri. Dan rumusannya itu sama. Makanya kenapa kok kita bikin buku tasrif, karena nanti untuk latihan tinggal merujuk aja gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Jadi ada 3 fiil ditinjau dari waktunya. Ada yang sudah terjadi namanya fiil madhi, yang sedang terjadi namanya mudhari, bentuk perintah namanya amr. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ya, kita akan baca ke buku dulu, setelah itu baru kita latihan mentasrif. Ya. Kita baca dulu keterangannya di buku. Taksimul fi'li, pembagian fi'il, halaman 23. Ya, halaman 23. Kita akan baca dulu. Nanti tolong digaris bawahi kata kerjanya ya, perubahannya.
Saya tulis ya. Ini saya hapus ya. Yang mana ini? Bahasa Indonesia ini. Gak apa-apa ya. Ini nanti, ini belum selesai. Masih ada. Masih belum selesai. Ini sekarang saya mau nulis yang ada di buku biar tahu perubahannya ya. Nah, kita akan baca ke buku. Ibu-ibu perhatikan ke buku tulisnya ya. Kolom pertama, kita bacanya ke samping. Jadi 1 ke 6, kemudian ke 11. Ya, jadi bukan bacanya ke bawah. Kita akan baca ke samping. 1, 6, 11, nanti 3, 7, dan 12 gitu ya, seterusnya. Kita akan baca perubahan dari madhi, mudhari, dan amr ya. Pertama, zahaba Muhammadun ilal madrasati amsi. Zahaba Muhammadun, zahaba artinya pergi. Tapi ini sudah terjadi. Muhammad telah pergi. Ilal madrasah, ke sekolah, amsi kemarin. Ya, di sini kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah kata zahaba. Di garis bawahi di bukunya Bu, zahaba. Zahaba ini fi'il madhi, berarti sudah terjadi, telah pergi. Kemudian di nomor 6 berubah menjadi yazhabu. Dari zahaba menjadi yazhabu. Yazhabu Muhammadun ilal madrasati hadzas sobaha. Hadza artinya apa? Ini sobah, pagi. Tapi kita artikannya bukan ini pagi, tapi pagi ini. Itu ya. Jadi kalau ada isim isyarah, setelahnya ada yang beralif lam, isim isyarahnya kita artikannya di belakang. Gitu ya, hadza sobaha kita artikannya bukan ini pagi, tapi pagi ini. Yadhabu Muhammadun ilal madrasati hadza sobaha. Ada perubahan di kata zahaba menjadi yadhabu. Jadi yang di garis bawahnya adalah kata yadhabu. Bedakan ya, zahaba, yazhabu, ada tambahan huruf ya. Yazhabu artinya sedang pergi. Atau tanpa kita tambahkan kata sedang juga bisa. Yazhabu Muhammadun, Muhammad pergi. Ilal madrasati, ke sekolah, hadza sobaha, pagi ini. Kemudian amrnya menjadi ya Muhammadu, wahai Muhammad, idhab ilal madrasati, bawah nomor 11. Bawah nomor 11 ya. Ayo, ada yang kelewat enggak? Nomor 6 sudah digaris belum? Yadhabu. Sudah. Sekarang nomor 11 ke bawah. Jadi alur kita bacanya ke bawah ya. Ya Muhammadu idhab. Sudah dapat? Idhab. Nah, idhabnya digaris bawahi. Idhabnya ini yang digaris bawahi. Namanya fi'il amr. Zahaba telah pergi, yazhabu sedang pergi, izhab pergilah. Yang lain gak usah diartikan ya, sudah tahu maknanya. Kita naik lagi ke atas, nomor 3. Ayo, dicari dulu nomor 3 baris kedua. Sudah? Nomor 2, bukan nomor 3. perasaan saya kayak ada celahnya dikit ya nomornya. Iya, tintanya agak lebar ya. Nomor 2, maaf. Nah, nomor 2. Kataba Aliyun risalatan anifan. Fiilnya ada di kata kataba, artinya telah menulis. Kataba, telah menulis. Siapa yang telah menulis? Ali. Apa yang ditulis? Risalatan. Risalah artinya surat.
Anifan tadi. Anifan tadi artinya. Ada di kosakata, jangan khawatir. Di sebelahnya ada ya. Kata Aliun risalatan anifan, tadi Ali telah menulis surat ya. Dari kata ba berubah ke nomor 7 samping menjadi yaktubu. Kata ba yaktubu, telah menulis menjadi sedang menulis. Yaktubu. Yaktubu Aliun risalatan hadhihi sa'ata. Kalau tadi haza menunjukkan muzakar ya, karena kembali ke kata as-sobah. As-sobah ada tamar butohnya enggak ada, maka isim isyarahnya tadi pakai haza. Nah kalau yang sekarang hadhihi sa'ata, sa'ah ada tamar butohnya ada, maka isim isyarahnya menggunakan hadhihi. Nah ini kita artikannya, ini jam atau jam ini, saat ini atau jam ini ya, atau kita artikan dengan saat juga boleh ya. Yaktubu Aliun risalatan hadhihi sa'ata. Ali menulis surat pada jam ini atau pada saat ini. Jadi ternyata kata saat itu diambil dari bahasa Arab ya, dari sa'ah ya. Kemudian amarnya, lihat nomor 12 bawah, turun ke bawah. Ya Aliyu uktub risalatan. Menjadi tulislah. Kata bayak tubuh uktub, tulislah. Sudah? Jadi garis bawahi kata uktub. Kita naik lagi ke nomor 3. Ayo. Yang di garis bawahi kata uktubnya saja. Ya Aliyu uktub risalatan ya. Jadi yang di garis bawahi hanya kata kerjanya saja ya, biar kita tahu perubahannya. Kita masuk ke nomor 3, kembali ke atas lagi. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, sudah semua? Kharaja waladun minal baiti an qaribin. Kata kerjanya adalah kata kharaja. Artinya telah keluar. Siapa yang telah keluar? Waladun, anak laki-laki. Anak laki-laki telah keluar minal baiti, dari rumah, an qaribin, baru saja ya. Kita artikan an qaribin dengan baru saja. Dari kharaja kemudian ke nomor 8 sampingnya menjadi yakhruju waladun. Berarti kalau ini artinya anak laki-laki itu sedang keluar. Sudah dapat? Minal baiti ba'da qalilin. Pada qalilin artinya sebentar lagi. Pada qalilin artinya sebentar lagi, ada di artian kosakata ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, ada artinya di sebelah sini bukunya. Dan intinya adalah perubahan dari kata kharaja telah keluar menjadi yakhruju sedang keluar. Ba'da qalilin tadi artinya sebentar lagi. Yakhruju waladun minal baiti ba'da qalilin. Anak laki-laki itu sedang keluar dari rumah sebentar lagi. Tapi ini kalau ini tidak usah kita tambahkan kata sedang. Tadi kan mudhari bisa kita tambahkan pengertian sedang, akan, atau cukup mana kata kerjanya saja. Jadi kalau nomor 7 kita artikan dengan anak laki-laki itu pergi dari rumah sebentar lagi gitu. Amarnya ke bawah nomor 13. Ya waladu ukhruj minal baiti. Amarnya dikata apa? Ukhruj. Kharaja yakhruju menjadi ukhruj. Sudah digarisi? Nah, kita nomor 4. Terlalu cepat enggak?
Nah, nomor 4 ya. Sudah dapat belum Bu Arti? Nomor 13 sudah. Kita ke nomor 4 atas, Bu. Dakhola itu ya. Dakhola al muallimu ila sinfi qoblal amsi. Dakhola artinya telah masuk. Dakhola al muallimu guru. Al muallimu kita sudah belajar ya. Muallimun mudarrisun artinya guru. Ila sinfi, sinfi artinya kelas. Jadi kelas itu ada faslun, sofun, sinfun ya, muradif ya. Ila sinfi qoblal amsi, kemarin lusa. Itu kan berarti sudah yang lalu kan, sudah lewat ya. Namanya lusa berarti sudah lewat. Maka kita pakainya fiil madi, yaitu menggunakan di sini kata dakhola. Sudah digaris bawahi. Lanjut ke nomor 9, sampingnya persis. Menjadi yadkhulul muallimu ila sinfi godan. Godan itu artinya besok. Karena mau masuknya masih besok, belum terjadi, maka kita pakai fiilnya fiil mudhari. Bukan lagi dakhola tapi menggunakan kata yadkhulu. Yadkhulul muallimu ila sinfi godan. Guru masuk ke kelas besok. Ke nomor 14 bawah. Ya Usmanu udkhul ila sinfi. Wahai Usman, masuklah ke dalam kelas. Jadi amarnya ada dalam kata apa? Udkhul ya. Ya Usmanu udkhul. Dakhola yadkhulu, amarnya menjadi udkhul, artinya masuklah. Nomor 5 naik ke atas. Yang bawah sudah udkhul, sudah digaris bawahi. Nomor 5 ada kata roja'a. Roja'a, mana roja'a? Pulang atau kembali, telah pulang atau telah kembali. Roja'a. Roja'a ahi, saudara, saudaraku, ila Jakarta, al-barihata, semalam atau tadi malam. Kita artikan dengan tadi malam ya. Saudaraku telah kembali ke Jakarta atau telah pulang ke Jakarta al-barihata, tadi malam. Ke nomor 10 ke samping ya. Dari roja'a berubah menjadi yarji'u akhi ila Jakarta ba'dal ghadi. Besok, lusa. God itu artinya besok ya. Tapi karena ada tambahan pada setelah besok, berarti kan kalau bahasa kita lusa ya. Ya kalau bahasa ini kan ba'da itu setelah, God itu artinya besok. Setelah besok kan udah bahasa kita lusa ya. Ba'dal ghad. Roja'a yarji'u. Amarnya ke paling bawah. Ya akhi irji' ila Jakarta. Berarti apa ini irji'? Pulanglah, kembalilah. Irji'. Pulanglah, kembalilah ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau di Al-Quran kan ada yang kita irji'i, kan beda ya dengan ini ya. Kenapa kok beda? Kenapa bukan irji'? Kok pakainya irji'i? Karena nanti kembali ke tasrif itu. Mungkin sering dengar ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah itu fi'il amr. Tapi kok bukan irji'? Iya, karena nanti domirnya berbeda. Yang kita tulis sekarang ini
Untuk amr semua menggunakan domirnya anta, sementara ini ya masih anta. Mudhari dan madinya semuanya masih dengan domir huwa. Ya, ini. Kalau belum tahu kenapa berubah-berubahnya seperti ini, kenapa ada yadhabu pakai h ini, yaktubu kok jadi doma, yarji'u ini kok pakai kasroh, itu nanti di tasrif satu per satu ya. Kenapa kok ini i, ini u, ini i lagi, ini nanti kalau kita ke tasrif satu per satu nanti akan kita bahas. Kalau sekarang cukup memahami kalau menunjukkan perbuatan sudah dikerjakan kita pakainya fiil madi. Kalau sedang kita lakukan atau masih akan kita lakukan kita pakai mudhore. Kalau kita memerintahkan kita pakai fiilnya amr. Masih sebatas itu dulu ya. Kita baca ke buku lagi ya. Kita baca ke buku dulu. Kita baca keterangan kosakatanya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Kita baca keterangan dulu. Lafad sudah dapat Bu? Halaman 24. Lafad dahaba, kataba, khoroja, dakhola, roja'a. Pada contoh nomor 1 sampai dengan 5 adalah fi'il, yaitu kata kerja, yang menunjukkan kejadian suatu pekerjaan yang telah terjadi pada waktu lampau. Fi'il semacam ini dinamakan fi'lun madin. Ini penulisannya kalau nggak pakai alif lam. Fi'lun madin. Kalau pakai alif lam seperti yang di papan tulis. Al-fi'lu al-madi ya. Bedanya apa? Kalau pakai alif lam namanya iya, kalau nggak pakai alif lam namanya nakiro. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Kita lanjut ya. Jadi yang sudah lampau namanya fi'il apa? Madin ya. Kemudian nomor 2, lafaz yazhabu ada yaknya, yaktubu ada yaknya juga, yahruju ada ya, yadkhulu ada ya, yarji'u ada huruf ya. Depannya ada huruf ya-nya semua kan ya? Ya. Tapi unsur hurufnya sama enggak? Zahaba, yazhabu. Setelah ya hurufnya sama enggak? Zal, ha, ba. Sama kan? Kataba menjadi yaktubu. Huruf aslinya kaf, ta, ba. Masih ada semua? Ada semua. Cuma dia ada penambahan huruf ya. Nanti semua sama. Kalau kita lihat huruf asli di fi'il madinya masih tetap ada. Hanya ada tambahan ya. Nah, ini yang menunjukkan dia berarti berubah fungsi menjadi menunjukkan waktu yang sekarang atau akan terjadi. Pada contoh 6 sampai 10 adalah fiil-fiil yang menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan pada waktu yang akan datang. Fiil semacam ini dinamakan fi'lun mudhari'un. Ya. Jadi kalau fiil madi itu bentuk past tense, kalau mudhari itu present tense atau present continuous ya. Kalau yang belajar bahasa Inggris itu sebutannya. Kemudian lafaz idhab yang artinya pergilah, uktub tulislah, ukhruj keluarlah, udkhul masuklah, irji kembalilah atau pulanglah. Bisa kembali bisa pulang ya. Pada contoh 11 sampai 15 adalah fiil yang memerintah atau menyuruh. Fiil semacam ini dinamakan fi'lu amrin. Di sini diartikan dengan kata kerja, suruh, perintah, gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kita bahas lagi fi'il amr itu apakah semuanya perintah? Bisa juga artinya nanti ada memohon kalau kita mintanya kepada Allah gitu ya. Al-qaidah, kita baca kaidahnya. Al-fi'lu, fi'il, yaitu kata kerja, yang qasimu terbagi ila menjadi salah satu 3 aqsamin bagian. Fi'il dibagi menjadi 3 bagian ya. 1 fi'lun madin, 2 fi'lun mudhari'un, wa fi'lu amrin. Sudah hafal? Sudah ya? 1 apa? Madin, 2 mudhari', 3 amr. Alhamdulillah.
Fal fi'lul madhi, adapun fi'il madhi huwa yaitu kullu fi'lin, setiap kata kerja, ya dulu ala husuli fi'lin, yang menunjukkan, ya dulu ala artinya menunjukkan, ada artinya di bawah bu, ya dulu ala menunjukkan husuli terjadinya fi'lin perbuatan fi zamanil madhi di waktu yang sudah lampau. Nah itu ya, ibu-ibu sudah hafal ya, fi'il madhi terjadinya di waktu yang sudah lampau, sudah terjadi. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' huwa kullu fi'lin, yaitu setiap fi'il, ya dulu ala menunjukkan husuli fi'lin terjadinya perbuatan atau pekerjaan fi zamanil hadir di waktu yang sekarang. Zaman hadir itu di waktu yang sekarang. Awil mustaqbal, atau yang akan datang. Gitu ya. Jadi kalau terjadinya sekarang ini atau belum terjadi, masih nanti, itu namanya fi'il mudhari'. Yang terakhir, wa fi'lu amrin huwa kullu fi'lin yutlabu bihi. Fi'il amr adalah setiap kata kerja yutlabu bihi yang digunakan untuk husulu fi'lin, terjadinya perbuatan fi zamanil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Ya. Fi'il amr huwa kullu fi'lin yutlabu bihi, yang digunakan untuk meminta sebenarnya. Itu pengertiannya itu. Fi'il amr adalah setiap kata kerja yutlabu bihi, yang digunakan untuk meminta atau memerintah husulu fi'lin, terjadinya perbuatan fi zamanil, di waktu mustaqbal yang akan datang. Insya Allah ada bahasa Indonesia nanti bisa dibaca ya. Bisa dipahami ini pembagiannya, mudah ya. Nah, alhamdulillah. Hafalkan daftar fiil-fiil di bawah ini. Ini perubahan fiil madhi, mudhari, dan amr. Jalasa, yajlisu, ijlis. Kita baca sama-sama ya. Nah, untuk menghafalnya nanti ya, kita mentasrif dulu nanti. Jalasa, yajlisu, ijlis. Kita sama-sama nggak apa-apa langsung. Sama-sama saya. Kedua, masaha, yamsahu, imsah. Sami'a, yasma'u, isma'. Qara'a, yaqra'u, iqra'. Nadhara, yanzuru, unzur. Rasama, yarsumu, ursum. Qama, yaqumu, qum. Masya, yamsi, imsi. Akala, yakulu, kul. Nah, jangan salah dengan kul ya. Kalau kul ini makanlah, tapi kalau kul katakanlah gitu ya. Makanya hati-hati nanti kalau ngaji ya. Jangan sampai kul, jadi nanti kesalahan makna. Lanjut, syariba, yasrobu, isrob. Fataha, yaftahu, iftah. Ini perintahnya hafalkan. Yang perlu kita ingat, untuk madhi, mudhari, jalasa, yajlisu ada pengertian dia, seorang laki-laki. Tapi untuk yang amr ada pengertian kamu laki-laki, itu ya bedanya. Ya, fi'il madhi dikasih penjelasan di sini untuk contoh ini. Untuk contoh ini penjelasannya fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya menunjukkan makna huwa, dia seorang laki-laki. Untuk fi'il amr memiliki makna anta, kamu laki-laki ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ya.
Mm-mm. Nomor berapa? Nomor 9 dan 10. Ya duhulul mu'allimu ila sinfi ghadan. Bisa ditambahkan dengan sa, bisa juga tidak karena di sini sudah ada menunjukkan keterangan waktu besok gitu ya. Dan ba'dal ghad tadi artinya besok lusa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mentasrif. Belum ada? Kita kerjakan dulu yang bawah ini mudah baru kita mentasrif. Kita selesaikan dulu. Ini mudah sekali, kita hanya membedakan. Tunjukkanlah pada susunan-susunan jumlah di bawah ini fiil amr, fiil mudhari, fiil madhi. Ini kata kerjanya sudah ada di atas, jadi kita mudah sekali menentukannya ya. Dibaca. Kita baca satu persatu ya. Dari depan saja ya. Ayo, Bu Endang, ibda'i. Fiil amrnya mana? Ursum. Ya, jadi ursum ini adalah fiil amr. Artinya adalah gambarlah. Dajajatan mana dajajah? Ayam ya. Ayam betina fi daftarik, di buku tulismu. Jadi kita ursum dajajatan fi daftarik, gambarlah ayam di buku tulismu. Bu Dewi, istamiri. Mana fiilnya? Ya, kulu fiil apa ini namanya? Fiil ya kulu, fiil mudhari ya. Sahih ya kulu fiilnya adalah mudhari. Rajulun artinya laki-laki, al-aruza nasi. Pria itu makan nasi. Ya afwan. Untuk yang fiil madi cirinya dicari yang huruf pertama fathah, huruf terakhir fathah. Itu ya cluenya. Untuk di awal ini fiil madi cari yang huruf pertama fathah, huruf akhir fathah. Tanpa tanwin, ingat fiil itu tidak bertanwin. Tanwin itu cirinya isim ya. Jadi enggak tanwin. Coba kita lihat jalasa, masaha sampai akhir fathah, huruf pertamanya semua fathah, huruf terakhirnya semua fathah. Gitu. Untuk di awal seperti itu dulu ya. Mencari fiil madi yang huruf pertama fathah, huruf terakhir fathah. Untuk fiil mudhari'nya sekarang kita masih yang depannya huruf ya. Kalau depannya huruf ya, kemudian akhirannya tidak tanwin, kemungkinan besar adalah fiil mudhari'. Sekarang cirinya itu dulu. Kalau di awaliyah, contoh yakulu. Kemudian di awaliyah, di akhirannya tidak ada tanwin. Oh, berarti ini fiil mudhari'. Untuk amar kita cari yang akhirannya sukun. Tapi ini kok ada imsi, ini berbeda. Tapi hampir rata-ratanya dengan sukun. Ya, ini yang punya huruf ilah. Nanti jauh kita belajarnya itu. Masih di buku keempat itu ya. Ini hanya untuk contoh saja ya. Jadi kalau untuk sekarang cari yang berakhiran dengan sukun dulu ya carinya. Ayo Bu Teh istamiri. Sahih. Fiil mudhari yang si sahih. Pamana at-tajir? Pedagang. Bisur'ati? Dengan cepat atau cepat-cepat dengan cepat. Jadi pedagang berjalan dengan cepat. Pak Wiji? Fatahah tilmizun. Ya Ustaz. Sahih. Tilmizun. Al-baba. Murid telah membuka pintu. Sahih.
Fiilnya apa? Fataha fiil madhi. Kita tahu dia fiil madhi dari mana? Pertamanya hurufnya berharokat fathah, akhirannya juga fathah. Maka ini namanya fiil madhi. Ayo, Mbak Anita. Mm-mm. Mm-mm. Fiil mudhari. Kita tahu dia fiil mudhari dari huruf ya dan akhirannya tidak tanwin ya. Mana yang zuru? Melihat talamid. Ini bentuk jama dari tilmizun. Muridmu, murid. Saburah, mana saburah? Papan tulis. Bu Frida. Nah, ini memang amar, sebenarnya fiil amar di kata isma. Tapi kemana sukunnya kok hilang? Fiil amar kalau mau bersambung dengan alif lam atau huruf yang bertanda sukun berubah jadi kasroh. Cara bacanya itu hanya harokat bantuan saja ya. Jadi fiil amar yang aslinya sukun. Contoh tadi ada kata isma, dengarkanlah. Ini kalau mau kita sambung dengan yang alif lam, Ismail darsa, Ismail adana, adan. Maka ini boleh kita baca putus isma adarsa, isma al adana. Tapi bacanya kan gak enak ya. Biasanya bacanya memang jadi sambung untuk memudahkan baca. Nah, untuk menyambungnya kita kasih harokat bantuan kasroh. Fiil amar, kalau mau kita sambung dengan yang alif lam atau yang sukun, kita kasih bantuan kasroh. Jadi kasroh ini harokat bantuan, bukan harokat asli. Harokat aslinya adalah yang sukun. Jadi kalau nggak ketemu sama yang alif lam atau sukun, harokatnya harus kembali ke sukun. Kasroh ini hanya bantuan saja, gitu ya. Nanti semua sama. Kalau mau kita sambung, berarti cara bacanya kita tambahkan harokat bantuan berupa kasroh. Ya. Yang di isma, ibu-ibu tandain di bukunya. Yang isma dikasih tanda gini. Sukun ini asli, tanda asli. Kemudian tambahkan di bawah kasroh ini adalah harokat bantuan. Karena mau dibaca sambung dengan alif lam. Itu ya, kasih keterangannya. Isma dikasih keterangan, tambahkan tanda sukun di atasnya, ini harokat asli. Kemudian kasroh ini adalah harokat bantuan karena bacanya mau kita sambung dengan alif lam. Bisa kita lanjut? Sudah? Menulisnya di buku masing-masing? Nah ya, kita lanjut. Tafadholi, tulis. Koma, sohi. Ini adalah fi'il madhiyah. Ada fathah di awal dan fathah di akhir. Mana koma? Berdiri. Amamal fasli. Di depan kelas. Bu Arti, tafadholi. Yaqra'u. Yaqra'ul auladu. Sahih. Mana fiilnya, Bu? Yaqra'u. Fiil apa ini namanya? Mudhari. Kenapa kita sebut fiil mudhari? Ada ya, sahih. Depannya ada ya, tidak ada tanwin.
Yaqra'ul auladu. Aulad ini bentuk jamak dari kata waladun. Ya. Anak-anak laki-laki. Yaqra'u menulis. Adarsa yaqra'u membaca. Adarsa pelajaran. Putri, tafadholi. Mim sahati. Imsahi. Ini sebenarnya ini seperti tadi isma. Jadi ini fiil apa? Berarti fiil amr ya. Jadi fiil amrnya di mana? Di imsah. Dikasih tadi seperti isma. Aslinya sukun. Imsah. Masahayam sahu imsah ya. Hapuslah dengan penghapus ini gitu ya. Mimsaha artinya penghapus. Jadi dikasih seperti tadi ya. Kasroh ini adalah harokat bantuan karena mau kita baca sambung. Aslinya sukun imsah ya. Imsah. Jadi dikasih tanda sukun buat di atasnya. Asli ya, seperti yang tadi ya. Sukun itu yang tanda asli, kasroh itu harokat bantuan. Karena kita baca sambung. Bu Ana, tafadholi. Bihuduin, sahih. Amar, yaitu pada kata apa? Udhul. Ya, sahih. Seperti yang tadi ya. Jadi seperti isma dan imsah tadi. Aslinya di atas lam itu sukun, udhul. Tapi karena kita mau baca sambung dengan al-faslah, kita kasih bantuan kasroh. Ya, dikasih tanda ya, biar nanti nggak bingung. Udhulil faslah, kasrohnya ini bantuan. Aslinya di atas lam adalah sukun. Nah, ini artinya sudah ada di bawah ya. Masuklah ke kelas bihuduin dengan tenang. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Masuk kelas lah. Atau masuklah ke dalam kelas bihuduin dengan tenang. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Iya. Apa bedanya yang ini tadi betul? Insah dan yang tadi. Kalau tafadholi itu hanya silakan saja artinya. Kalau tafadholi beda. Itu kan nanti kaitannya dengan domir. Yang tadi irji'i. Tafadholi itu panjang, tafadholi. Kalau yang ini kan langsung imsahis udkhulil isma'id langsung. Gitu ya. Jadi nanti itu kaitannya dengan domir yang akan kita tasrif. Ya, silakan kalau yang mau ditanyakan dulu. Sekarang kita akan mentasrif fi'il madi. Ini butuh perhatian ya. Butuh perhatian. Semoga Allah mudahkan sebelum kita mentasrif ini. Ya. Tapi nanti gak usah khawatir. Akan terus dipelajari berulang-ulang. Dan perubahannya itu sama. Ya, tapi yang masih kategorinya yang kita pelajari ini. Nanti beda kategori, mungkin ada perubahan sedikit. Yang kita pelajari ini masih yang bentuk dasar, yang kalau kita lihat hurufnya nanti 3 huruf. Kita pakai yang 3 huruf dulu. Jalasa, masaha, sami'ah itu ya. Kita akan mentasrif salah satunya ya. Di sini kita sudah ada kata kataba. Kita akan mentasrif dengan contoh kataba dulu ya. Satu ini. Yang kita tasrif untuk hari ini kita fokus pada fi'il madi satu dulu ya. Satu untuk pertemuan ini fi'il madi dulu. Mudhari belum kita tasrif, amr juga belum. Satu persatu. Yang bukunya belum digarisi nanti digarisi dulu aja ya, tempelannya di belakang nanti akhir ya.
Karena kita biar mentasrif fiil ini dulu, fiil madi. Jadi kita hanya pada fiil madi dulu. Untuk fiil amr kita lewat dulu. Mudhari juga kita lewat. Tadi kita ada kata kataba. Kataba kalau kita lihat hurufnya ada berapa? 3. Kaf, ta, dan ba. Jadi hurufnya ada 3. Dan kalau kita perhatikan di sini semua harokatnya fathah. Tapi yang menjadi inti yang tengah. Kalau fathah depan, fathah akhir ini untuk bentuk paling dasar selalu sama. Untuk fi'il madi depan fathah, akhiran fathah. Itu nanti rata-rata sama, cuma yang berbeda nanti yang tengah. Kadang ada yang fathah, kataba, ya. Kadang ada yang menggunakan kasroh, contohnya kata syariba. Ini. Kalau depannya kan tetap sama ya, fathah. Dan akhirannya juga fathah. Kadang nanti ada yang berubah, tengahnya jadi domah. Contohnya kata kaburo, menjadi besar. Ini. Tapi kalau depan kaf fathah, ba fathah, sin fathah, ba fathah, kaf fathah, ro fathah. Itu secara umum ya bentuk paling dasar dari fiil madhi. Ya, ini masih yang 3 huruf yang kita pelajari ya. Jadi perubahannya biasanya di tengah. Jadi nanti fiil madhi nggak semuanya fathah semua. Ya, yang tengah ini yang kemungkinan kadang pakai fathah, kadang pakai kasroh, kadang pakai doma. Kalau ini ya kita hafalkan aja kosa katanya ya. Cuma yang jadi patokan nanti fathah di awal, fathah di akhir. Dan kata-kata ba, syariba, kaburo, ini nanti khusus domir huwa. Artinya dia telah menulis. Dia seorang laki-laki telah menulis. Dia seorang laki-laki telah minum. Dia laki-laki kaburo. Kaburo itu menjadi besar atau kita artikan dengan besar. Cukup dengan besar saja. Ya. Dan apa? Kalau kaburo kata kerja, tapi kalau kabir isim. Gitu ya. Isim artinya yang besar. Kalau ini kaburo menjadi besar. Nah, kata ba yang ada di domir huwa, fi'il madhi yang ada di domir huwa, kata ba, syariba, kaburo. Ini nanti menjadi patokan huruf inti, huruf asli. Kata kerja ada di mana? Di fi'il madhi domir huwa. Jadi kuncinya tuh di sini. Dari 1 ini nanti akan berubah jadi 14. Nanti ke samping juga akan ada perubahan. Kita masih belajarnya perubahan ke bawah. Yang namanya tasrif lugawi. Tapi yang menjadi inti dasarnya di mana? Di sini. Di domir huwa patokan. Ini patokannya adalah di domir huwa. Dan huruf yang ada di domir huwa ini namanya huruf asli. Yang nanti sampai ke bawah dia akan ada terus. Sampai ke bawah akan ada terus, ke mudhari juga akan ada terus, ke amr juga dia ada terus. Karena dia ini namanya intinya, dasarnya. Dari kata ba, hurufnya 3 huruf, menunjukkan 1 orang laki-laki. Kalau 2 orang, nanti akan kita tambahkan alif. Dari kata ba akan menjadi huruf asli harus ada kaf, fathah, ta, fathah, nggak boleh berubah. Ya, huruf asli susunan 3 ini nggak boleh dipisah, nggak boleh dirubah. Kaf, ta, dan ba. Harokat huruf pertama, kedua nanti akan sama semua sampai akhir. Kata ba, ya semua nanti akan kata semua. Cuma ba-nya mungkin yang akan berubah harokat, gitu ya. Jadi kalau mau mudah, tasrif nanti samakan aja dulu. Kaf, ta, ba. Tinggal kita bawa turun semuanya.
kaf ta ba. Ini untuk memudahkan ya prosesnya. Sudah lurus belum ya? Oh, maaf ya. Apa ya? Jadi intinya yang ada di domir huwa ini nanti sampai akhir huruf-huruf ini harus kita bawa. Kaf, ta, ba hurufnya. Nggak boleh ditukar jadi kaf, ba, ta. Harus urutannya harus tetap sama. Dan harokat huruf pertama dan kedua ini nggak boleh dirubah. Semuanya sama. Yang berubah harokatnya kemungkinan ada di huruf ketiga. Kemudian untuk yang menunjukkan dua orang, tadi huma ada tambahan alif. Karena tambahannya alif, harokatnya masih tetap fathah. Kan kalau ditambahkan harokat lain, bacanya tambah sulit kan? Malah nggak bisa dibaca ya. Jadi untuk huma tambahannya ini adalah huruf alif. Karena tambahannya huruf alif, maka harokatnya tetap dengan fathah. Ini saya tandai perubahannya ya. Untuk hum, nanti akan ada tambahan huruf wawu di akhir. Namanya wawul jamaah. Ya, tambahkan wawu. Kalau wawu cocoknya harokatnya apa sebelumnya? Doma. Ya, kalau wawu cocoknya harokatnya adalah doma. Maka huruf terakhir banyak kita kasih doma, kemudian tambahkan wawu dan alif menjadi katabu. Ya, kalau di Al-Quran amanah, ada amanu. Amanu bersama nggak sama ini? Sama, berarti mereka laki-laki telah beriman. Itu. Nanti silakan dicek ya di Al-Quran. Ada amanah, ada amanu. Perubahannya di sini. Untuk perempuan, perubahannya nanti akan ada tambahan tak sukun. Namanya tak ta'nis, tak yang menjadi ciri perempuan. Maka menjadi katabat, harokatnya tetap katabat. Kataba, satu orang laki-laki, dia laki-laki telah menulis. Kataba, mereka berdua laki-laki telah menulis. Katabu, mereka para lelaki telah menulis. Katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Nah, untuk huma, karena perempuan tadi cirinya pakai ta, di huma perempuan juga nanti ada tambahan ta. Setelah tambahan ta, ciri perempuan, tak ciri perempuan, kemudian tambahkan alif yang menjadi ciri untuk dua orang. Jadi kalau ada alif tuh sebelumnya fathah itu ciri untuk dua orang. Ya. Tambahannya adalah ta, maka menjadi kata bata. Tambahannya kan huruf ta, kata bata ya. Ini nggak usah saya kasih tanda plus ya, maaf. Kalau gini saja atau baik ini tambahkan tanda tambah, gini saja bisa difahami doma setelahnya wawu, bisa ya. Kemudian untuk hunna tambahannya adalah nun niswah, namanya nun niswah, nunnya pendek fathah, nun yang menunjukkan jamak perempuan, artinya para perempuan. Tapi sebelum nun niswah ini harokatnya kita kasih sukun, huruf terakhirnya pakai sukun, maka menjadi katab. Tambahkan nah, katab nah, perubahannya di sini katab nah.
Kata benar. Nah, mulai dari huna, patokan dari sini, mulai dari sini. Tadi kan kalau tadi huruf terakhirnya ada fathah, fathah, doma, fathah, fathah. Yang huna sukun. Nah, mulai dari huna ini nanti untuk memudahkan ibu-ibu, semua harokatnya huruf terakhir kasih sukun semua. Sampai bawah, sampai nahnu semuanya sukun. Semuanya sukun. Maka semua menjadi katab. Semuanya katab dulu. Untuk proses memudahkan ibu-ibu nanti kalau pas ada PR mentasrif. Ya, semuanya jadi katab. Mulai dari hunna. Mulai dari hunna, huruf terakhir semua sukun. Huruf terakhir itu mana sih? Huruf terakhir itu huruf terakhir yang ada di domir huwa, yaitu huruf ba. Ya, huruf terakhirnya semua jadi sukun. Jadi kalau menulis tasrif nanti semua tinggal gampang kita kata semua. Yang ini nanti saribah menjadi sarib semua. Gitu ya. Huruf terakhirnya jadi sukun. Tinggal untuk anta tambahannya mudah. Anta tambahannya ta. Gampang nggak? Gampang. Anta ta. Antuma tambahannya tuma. Gampang? Ya. Salah ya. Antum tambahannya tum. Tuh, sama dengan domirnya. Yang ini udah hafal belum domirnya? Hafal ya. Antum tambahannya tum. Anti tambahannya ti. Antuma tuma. Sama nanti ya dua ini. Tuma. Antuna tambahannya tuna. Masya Allah mudah ya. Salah. Tuma. Antuna tuna. Untuk ana tambahannya jadi tu. Lalu tambahannya nah. Bedanya di situ. Jadi kalau ada tu berarti oh berarti saya. Wa ma khalaqtu al jinna wal insa. Berarti aku tidak menciptakan, aku yang menciptakan di situ ya. An'am ta kalau yang dia ada di mana itu? Surah Al-Fatihah. An'am ta berarti pelakunya adalah anta. Engkau telah memberikan nikmat gitu. Jadi tinggal dilihat huruf akhirnya nanti perubahannya. Mudah enggak? Insya Allah. Sekarang tinggal kita tambahkan aja. Tadi kan prosesnya huruf terakhir sudah sukun semua. Ya. Sekarang kita tinggal tambahkan. Berarti anta katab ta, antuma katab sahih, antum katabtum, anti katabti, antuma katab tuma, antuna katab tunna, ana nahnu. Nah, Masya Allah mudah ya. Tapi harus tahu patokan-patokannya ya biar memudahkan. Patokan rumusannya tadi yang perlu kita pahami ini. Nah, sekarang kita langsung ke saribah, kita praktekkan sama, prosesnya sama seperti yang ada di kataba. Huma menjadi, ingat huruf asli harus ke bawah. Sin, ro, harokat harus sama. Syari, ba, sohihum, sohih, seribu. Hia saribat. Antum huma muanas sari bata. Sari bata. Ingat mulai dari huna huruf terakhir kita sukunkan menjadi
Sarib na. Anta sarib ta. Antuma sahih saribtum. Anti Syaribti antuma sahih Syaribtuma antunna Syaribtunna ana syaribtu. Berarti artinya saya telah minum. Nahnu syaribna. Kami telah minum. Sahlah? Kita coba kaburo. Ayo. Huwa kaburo huma. Kaburo, bukan nyuruh kabur ya. Kaburo. Huruf pertama harokat tetap, huruf kedua tetap, huruf ketiga kadang ada perubahan. Kalau di sini tetap pakai fathah karena ketemunya sama alif. Huma kaburahum kaburu kaburuhia kaburot. Huma kaburota hunna kaburna kaburna anta kaburta antuma kaburtuma antum kaburtum anti sahih antuma antuna sahih ana kaburtu nahnu kaburna. Nah, itu perubahan fiil madhi. Rumusannya ini, nanti perubahannya yang lain mengikuti. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ya. Nanti ada perubahan sedikit-sedikit, cuma intinya akhirannya sama. Intinya akhirannya sama, gitu ya. Ini yang masih 3, masih bentuk paling dasar. Nanti di buku keempat, kalau yang sudah tambah-tambahan huruf yang berbeda ya. Ini masih bentuk paling dasar, 3 huruf. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi. Nanti untuk menghafalnya seperti biasa untuk memudahkan, untuk kita hafalkan dulu ya dengan kata. Nanti kita praktek dengan yang lain, kita sama-sama ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu ya. Kita praktek dulu, nanti baru kita mencari ke Al-Quran untuk melihatnya ya. Dengan kata dulu ya, yang ada papan tulis biar sama ya. Huwa, kataba, huma, hum, iya, huma, katabata, hunna, anta,
anta, katabta, antuma, tuma, antuna. Afwan, antum, maaf salah. Antum, katabtum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, katabna. Ya. Tadi di buku ada beberapa kita latihan dengan jalasa. Di sini fi'il madhi. Jalasa dengan yang semisal dulu ya. Patokannya merah-merah itu perubahannya ya. Jalasa huwa, jalasa huma, hum, iya, huma, hunna, jalasna, anta, kedengeran kalau anta jalasta ya. Antuma, huma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, jalasna, masaha, huwa, masaha, huma, hum, masahu, hiya, masahat, huma, masahata, hunna, masahna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, masahna. Huwa kita apa sami'a ya, huwa sami'a, huma, hum, sohihia, sami'at, sohihuma, sami'ata, hunna, sami'na, anta, anti, salah. Apaan? Ayo, apaan apa tadi? Anta ya? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa qoro'a, huma, qoro'ahum, iya, huma, qoro'atahunna, qoro'na, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, qoro'na. Sekarang dengan ghosala, mencuci. Huwa ghosala, huma, hum, iya, huma, hunna, ghosalna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa zahaba, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa nadhara, huma, hum, iya, huma, hunna, nazar, nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, saha, mudah? Mudah ya. Kita coba ya. Kita coba lihat ke Al-Qur'an ya untuk tahu.
Kita lihat ke Al-Quran. Al-Fatihah dulu saja. Ibu-ibu sudah tahu ayat terakhir siratal ladzina an'amta tadi. An'amta itu berarti domirnya anta ya. Domir huwanya an'ama. Berarti kita artikan engkau telah memberi nikmat. An'amta domir huwanya an'ama. Coba kita sahih bersama dengan kata an'ama. Domir huwanya adalah an'ama. Ini lebih dari 3 huruf, tapi prosesnya sama. An'ama ya. Huwa an'ama. Huma hum. Iya. Huma hunna. Anta antuma antum anti antuma sahih antunna ana nahnu nah gitu ya. Sekarang ke surah yang pendek aja ke belakang ya. Di surah oh ya silakan. Surah An-Nas ini belum ada. Coba di surah Al-Falaq. Kita lihat fiil. Kita cari fiil madhi saja. Cari yang depannya fathah, akhirannya fathah, bukan tanwin. Ayat pertama ada tidak? Qul a'udzu birabbil falaq. Ada tidak? Tidak ada ya. Min syarri ma khalaq. Ada tidak? Khalaq. Khalaq ini fiil madhi, depannya fathah, akhirannya fathah, 3 huruf. Berarti domirnya apa? Huwa. Dia telah menciptakan. Nih, khalaq. Fiil madhinya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ada waqaba. Waunya fathah, ba-nya fathah. Jadi kemungkinan besar ini adalah fiil madhi. Domirnya apa? Huwa. Ya. Artinya telah gelap ya. Waqaba. Kemudian wa min syarrin nafasati fil uqad. Ada tidak? Tidak ada. Wa min syarri hasidin idza hasada. Ada ya? Hasada. Ini fiil madhi domir huwa. Kita coba tasrif hasada. Hasad artinya hasada dia telah dengki ya. Karena kalau yang dengki 2 orang dari huwa ya. Huwa hasada. Huma hum hasadu. Hiya hasadat huma hunna hasadana anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu hasadna ya. Ya. Kemudian kita cari lagi di surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Ada akhiran apa? Tak sukun. Kalau ada tak sukun berarti domirnya apa? Iya, menunjukkan perempuan. Tapi perempuannya di sini bukan kembali ke Abu Lahab, tapi ke tangan. Kita sudah belajar dulu anggota tubuh yang berpasangan masuk kategori perempuan muannas. Ya, celaka. Yang celaka apa? Kedua tangan. Tapi ini fi'il madhi domir iya, cirinya ada di tak sukun. Wa tabba, kata tabba. Wa-nya enggak ya, wa-nya itu artinya dan hanya tabbanya saja. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, kata tabba ini fi'il madhi domir huwa. Fathah fathah. Tabba ini domirnya domir huwa. Tapi kategorinya fi'il
Madi tadi kan dari tabba menjadi tabat. Tabanya huwa, tabatnya iya. Tapi ini belum, tapi ini nanti tasrifnya agak ada perubahan dengan yang kita pelajari. Jadi kita lewat ya. Cuma biar kita tahu ini adalah fi'il madi. Tapi ini kan menunjukkan artinya telah ya fi'il madi. Padahal waktu turunnya ayat ini kan belum. Abu Lahab masih sehat wal afiat ya. Jadi salah satu fungsi fi'il madi itu menunjukkan kepastian, menunjukkan keniscayaan. Itu ya. Salah satu fungsinya fi'il madi selain menunjukkan yang telah lampau, menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Ma'agna, nanti agna juga masuk, tapi kita belum belajar. Anhu maluhu wa ma kasaba. Ada? Kasaba ya. Kafnya fathah, ba'nya fathah. Kasaba. Huwa kasaba. Huma kasaba. Hum kasabu hiya. Huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu kasabna. Saya selana ronzatal lahab belum ada, wa muratu hammalatal hatab belum ada juga ya, fijidiha belum mimasad belum ada ya. Yang mana Bu? Ayat 3. Lahabin. Bukan ya. Pokoknya kalau tanwin berarti bukan fiil ya. Kalau tanwin berarti bukan fiil. Surah An-Nasr, satu lagi kita lihat surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa fathah. Domirnya huwa. Tapi ini kita belum belajar juga, tengahnya ada alif. Cuma kalau mau merubah ke hiya tinggal kita tambahkan tak sukun. Dari jaa menjadi jaat. Ya. Ja'an domir huwa, domir hiyanya ja'at. Yang lainnya belum dulu ya. Kemudian wa ro'aita. Ro'aita ada ta. Berarti domir apa? Anta. Anta ro'aita. Antuma. Tuma antum. Anti. Antuma. Antunna. Sohi ana nahnu ro'aina. Ayat ketiganya belum ada lagi. Itu dulu ya. PR-nya mencatat dulu. Ya, PR-nya mencatat dulu di bukunya. Nanti ini jangan dijadikan satu halaman. Ya, tadi kan saya mintanya madhi, mudhore, amar. Dipisah ya, satu halaman. Jadi sekarang mungkin ketika menulis ini akan jadinya 3 halaman. Tapi yang diisikan hanya madhinya saja. Mudhore, amarnya dilewat nanti. Kita isinya kalau kita masuk ke mudhore dan amr ya. Jadi 3 aja ini, 3 ini. Mau lebih dari 3 silakan, mau sampai 10 halaman nggak apa-apa, nambah fiil sendiri untuk pelatihan ya. Tapi intinya 3 ya, jadi 3 halaman. 3 halaman di fiil madinya aja. Mudhore, amr masih kosong. Nanti kita masuk ke mudhore baru kita isi. Amr baru kita isi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau tanya? Ya. Sedikit tambahan ibu-ibu, akhwat, yang berakhiran sukun di fi'il madi. Fi'il madi yang berakhiran sukun mana?
Domir hiya, ya. Di domir hiya, katabat, syaribat, kaburat. Itu kalau mau kita sambung dengan alif lam, nanti jadinya kasroh, sama seperti amr tadi. Tak sukun, kalau mau disambung dengan alif lam atau yang sukun lagi, jadinya kasroh. Dan ini banyak sekali di Al-Quran. Nanti ibu-ibu lihat, iza zulzilatil, aslinya zulzilat. Nanti banyak sekali ya, silakan dicek lagi. Mana lagi? Domir hiya ini banyak sekali, nanti kalau mau mencari di juz 30 ya. Kalau salah tadi ya, iza zulzilat aslinya ya, kemudian disambung dengan alif lam menjadi zulzilatil. Kemudian wa akhrajatil ardu, itu juga sama, aslinya adalah akhrajat. Nah, nanti pas baca Quran pelan-pelan ya, terutama kalau udah masuk ke juz 30. Ini banyak sekali fiil dengan domir hiya. Idza sama unsaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu kan semua tak sukun ya. Idza sama fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat. Itu semuanya tak sukun, berarti fiil madi domir hiya. Tapi karena ini belum terjadi, maka kita tidak artikan dengan telah. Kita artikan dengan niscaya, pasti, gitu ya. Ayo sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang ditanyakan? Masih mudah pelajaran hari ini? Fahim tunaya akhwat? Alhamdulillah. Tinggal menulisnya ya. Melatih kelenturan jari-jarinya dalam menulis tulisan Arab ya. Ya. Kabura itu menjadi besar atau besar. Membesar bisa, menjadi besar bisa, diartikan dengan besar saja juga bisa. Ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri dulu. Nakhtatim darsana bilhamdalillah wa du'a kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.